Pada hari ini kita akan pasang audio di mobil Toyota Innova Zenith dengan spesifikasinya speaker depan menggunakan two-way, speaker pintu tengah juga menggunakan two-way, yaitu speaker Ground Zero 25 tahun anniversary. Mid bassnya ini ukuran 6,5 inch dengan bahan black aluminium cone. Tweeternya 1 inch dengan bahan soft dome. Untuk subwoofernya kita menggunakan subwoofer yang tipis, yaitu Ground Zero titanium dengan ukuran 10 inch. Diangkat dengan power crescendo revolution 1A1 monoblock dan juga DSP-M Goldhorn GDT 42 yang dimana ini adalah 4x65 watt power amplifier dan juga sudah dilengkapi Bluetooth. Dan sekarang mari kita simak proses instalasi audionya. Nah, selain pemasangan audio, di sini juga kita akan lakukan pemasangan peredam secara keseluruhan dari mobil ini ya. Dimulai dari fender roda kanan kiri, lalu pada bagian lantai dari belakang sampai di bagian bawah dashboard akan kita pasang peredam. Termasuk pada bagian pintu depan, pintu tengah, kita juga lakukan pemasangan peredam. Pada bagian pintu, lapisan di dalamnya ini adalah lapisan pertama, kita akan juga pasang peredam. Sebelumnya mobil ini sudah di spray ya dengan menggunakan anti karat. Nah, ini harus kita bersihkan dulu nih guys, jadi supaya peredamnya ini benar-benar dapat merekat pada bagian bodi. Nah, sebelumnya ada cover plastiknya, kalau kalian lihat ini ya, ini dapat menimbulkan getaran pada saat speakernya bekerja ya. Karena itu kita ganti cover plastiknya ini dengan menggunakan peredam juga. Jadi secara keseluruhan pemasangan peredam di bagian pintu ini adalah 2 layer, dan juga ada pemasangan peredam juga yang kita lakukan di bagian pintu bagasi. Nanti di bagian pintu bagasi ini kita akan lakukan hanya 1 layer saja. Untuk peredam yang digunakan di mobil Zenith ini adalah peredam Rainbow Basic Damping. Ini adalah tipenya Soundline SLD 2.1 yang dimana peredam ini terbuat dari bahan aluminium putih rubber dengan ketebalan 2,1 mili. Dan ini adalah proses pemasangan lapisan pertama di bagian dalam yang kita pasang secara keseluruhan termasuk pada bagian tulang-tulang mobilnya. Dan ini juga proses setelah menggunakan alat roll sehingga peredamnya ini dapat menempel dengan sempurna. Lanjut lagi kita untuk pemasangan lapisan kedua juga kita menggunakan peredam yang sama, yaitu Rainbow Soundline SL 2.1, dimana Rainbow ini adalah merek dari buatan Jerman ya, yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Dulu awalnya merek Rainbow ini hanya menerbitkan atau memproduksi speaker. Nah, sekarang merambah ke peredam. Dan juga ini sudah menjadi rekomendasi dari workshop kami karena bahannya ini ringan dengan ketebalan 2,1 mili yang rata-rata peredam pada umumnya adalah 1,7 sampai 1,8 mili. Lanjut, kita lihat lagi proses pemasangan peredam pada bagian lantai yang dimana pemasangan peredamnya ini rapat sekali ya. Dimulai dari area bagasi, setelah itu kita roll. Jadi pengerjaannya ini memang memakan waktu yang cukup lama karena peredamnya ini harus kita roll ya satu persatu sampai bentuk tulang mobilnya ini benar-benar terbentuk, baru peredamnya itu dapat bekerja dengan sempurna. Nah, batas pemasangan peredam lantai ini adalah di bawah dashboard karena kalau mau sampai di belakang dashboard itu kita harus bongkar dashboard tentunya ya, dan juga memakan waktu yang lebih lama. Freonnya juga dibuang, baru kita bisa pasang peredam di belakang dashboard. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi ini di bagian samping kanan di belakang blower AC, termasuk di sisi kiri di bagian tangki bensin juga kita pasang peredam. Termasuk pada bagian dalamnya yang susah dijangkau pakai tangan juga kita pasang secara keseluruhan peredam Rainbow SL 2.1 ini. Sekarang kita lanjut lihat proses pemasangan speaker, di mana instalasi kabelnya ini menggunakan kabel speaker Flux Alto dengan ukuran 16 AWG. Proses sambungan kabelnya pun kita menggunakan solder dengan timah Chernoff. Setelah kita solder pada bagian terminalnya ini, kita kasih lagi solasi bakar supaya kabelnya tidak mudah lepas dan juga untuk menghindari karat yang ditimbulkan pada bagian kabel ini. Nah, untuk mid bassnya dengan ukuran 6,5 inch ini pas banget ya diaplikasikan di mobil Zenith dengan mounting plug and play dari bahan plastik. Untuk bahan mid bass 25 tahun anniversary ini terbuat dari black aluminium cone, dan pada bagian tweeternya kita letakkan pada posisi OEM, di mana ukuran tweeternya ini adalah 1 inch dengan bahan soft dome.
Untuk mountingnya kita buat ya custom dengan bahan MDF berwarna hijau, lalu kita baut mountingnya ini ke bagian dashboard sehingga mobil ini terkesan OEM look. Dan karena mobil ini peruntukannya untuk all position, makanya speaker pintu tengah juga kita ganti dengan merek yang sama, tipe yang sama juga, yaitu Ground Zero 25 tahun anniversary. Nah, karena pintu tengah tidak ada penempatan tweeter, makanya kita custom dengan menggunakan housing Toyota Alphard ya. Kita modifikasi sedikit, dan door trimnya juga kita custom ini. Posisinya kita letakkan di rada atas sedikit daripada mid bassnya. Tentunya suaranya ini jauh lebih bagus apabila tweeternya kita letakkan di lebih atas lagi daripada suara mid, sehingga high frekuensinya lebih terasa pada saat kita duduk tengah, dan juga panggungnya akan lebih naik. Nah, untuk power speakernya ini kita menggunakan sistem 3-in-1 yaitu Gorhon GDT42, yang dimana ini sudah built-in power amplifier 4x65 watt, sudah ada time alignment, equalizer, dan crossover. Selain itu juga kita menyetel lagu via smartphone kita melalui Bluetooth 5.0. Dan cukup kita tambahkan hanya satu buah power amplifier monoblock yaitu Crescendo Revolution 1A1 dengan daya 180 watt di 4 ohm dan juga 500 watt di 1 ohm. Dan untuk penempatan power amplifiernya kita letakkan di bawah dashboard, lalu kita cover dengan bahan MDF, kita bungkus karpet sehingga pada bagian bagasinya ini masih tetap lapang karena tidak ada perangkat audio. Nah, untuk pemasangan perdam cover fender roda sebelah kiri ini kita pasang di bagian plastiknya ya, dengan menggunakan Rainbow Soundline 2.1, karena kita akan taruh subwoofernya ini di bagian dalam, yaitu tepatnya pada bagian dongkrak di sisi sebelah kiri. Dan tentunya pemasangan perdam bagian cover fender ini supaya tidak bergetar pada saat subwoofernya ini berfungsi, karena penempatannya kita letakkan pada bagian dongkrak. Dan ini adalah proses pembuatan box subwoofer yang dimana terbuat dari bahan MDF berwarna hijau. Untuk ketebalannya adalah 15 mili, dan tentunya kita membuat box subwoofernya ini full MDF, tidak menggunakan serat fiber, karena kalau serat fiber itu bahannya tipis dan juga boxnya tidak solid ya, mudah bergetar. Nah, kalau boxnya ini tipis dan bergetar, tentunya hasil suara bassnya ini kurang baik ya. Makanya kita menggunakan full MDF supaya bassnya ini lebih tight, dan juga ini adalah hasilnya tentunya dengan menggunakan subwoofer tipis di bagian sudut sebelah kiri ini, yaitu Ground Zero Titanium 10 inch. Terakhir kita finishing dengan menggunakan cover custom subwoofernya supaya tidak kena benturan pada saat kita membawa barang. Subwoofer Ground Zero Titanium ini spesifikasinya adalah 10 inch dengan kapasitas 2x2 ohm. Jadi kita bisa main 1 ohm untuk power Crescendo Revo 1-nya ini untuk menghasilkan daya 500 watt. Brother told you so. Told you that I know these bones will rise again. Now my God decided that He would make him a man. These bones will rise again. He took a handful of mud and a handful of sand. These bones will rise again. Then he decided he would make him a woman too. These bones will rise again. He didn't. This bad one. Let's go. Doing things that the girls don't
Black titted with a white stripe and a snake looking in the mirror